Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zamal Amin, NIM 2124 10 10 2032. Hari ini saya akan membahas tugas tentang praktikum WHERE pada PostgreSQL. Dan tak lupa itu, saya juga berasal dari kelas Sistem Basis Database. Oke, mari kita lihat modulnya, yaitu yang pertama, where kolom string dan numerik. Nah, di sini kan dikenalkan select from product. Nah, aturannya untuk where di sini itu berada di setelah penulisan dari tabel mana. Nah, di sini bisa diketahui bahwa kalau yang untuk yang pertama ini select ini menampilkan seluruhnya. Nah, kemudian where unipress lebih dari 20. Berarti ini nanti yang ditampilkan ini nanti adalah unipress saja yang lebih dari 20. Kegunaan where di sini yaitu sama untuk menampilkan tabel tapi menggunakan sistem seleksi. Nah, di mana nantinya kita akan menyeleksi apa aja yang akan kita masukkan ke dalam yang akan ditampilkan. Misal, ini untuk contoh kecilnya yaitu ini where unit price lebih dari 20. Nah, berarti nantinya yang akan ditampilkan adalah semua data-data yang ini karena ditampilkan semua ya, data-data yang unit price-nya lebih dari 20. Oke, kita akan lanjut aja ke bagian nomor 6. Tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam PostgreSQL-nya. Oke, yang pertama yaitu ya ini kan sama seperti tadi, tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Di sini saya mengambil data dari customer atau tabel customer untuk mencari pegawai mana aja yang berasal dari Brazil. Nah, di sini. Oke. Penggunaannya sama, karena saya menampilkan seluruhnya, maka saya hanya menggunakan bintang. Nah, kemudian menggunakan where di mana country sama dengan Brazil. Oke, kita akan execute. Nah, bisa dilihat di bagian country ini semuanya Brazil. Karena ketentuannya penyeleksiannya untuk ditampilkan maka Brazil, hanya Brazil. Oke. Oke, lanjut ke bagian nomor 7. Tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Nah, di sini kan kita tahu untuk yang perlu tidak di kita akan lihat dulu apa aja sih yang ada di sini, produk yang tidak diproduksi lagi atau discontinue. Nah, discontinue ini kan tentu ya kita tahu bahwa dari discontinue berapa banyak 110. Nah, di sini kan kita hanya mencari produk yang tidak diproduksi lagi. Berarti saya memilih discontinue sama dengan 0. Gitu kan? Kemudian saya select. Nah, di sini menampilkan semua yang discontinue sama dengan 0. Oke, diketahui tadi yang discontinue berarti ini kan, nah hal inilah yang dapat kita ketahui bahwa penggunaan dari select bintang from product dari where discontinue sampai dengan 0 itu menampilkan semuanya discontinue atau tidak direproduksi lagi. Kemudian kita langsung masuk ke dalam nomor 8. Tampilkan ID, nama perusahaan, nama lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Di sini kita dikenalkan untuk sebelum kita mengerjakan soal nomor 8, kita perlu ketahui apa aja arti tanda-tanda ini sih. Yang ini tanda sama dengan itu berarti A sama dengan B. Misalkan country sama dengan Kanada itu berarti masuk sama dengan, berarti Kanada itu sama itu berarti nanti itu pada bagian tabelnya nanti akan ada Kanada semua. Kemudian apabila menggunakan tidak sama dengan ini tidak sama dengan, apabila country tidak sama dengan, maka nantinya
akan menghasilkan semua data negara kecuali Kanada. Nah, ini tidak dapat divalidasi karena ini berupa string, bukan berupa angka. Oke, kita akan langsung ke database atau Postgre-nya. Oke, di sini kita tahu bahwa kita nggak nampilin semua. Saya tidak disuruh untuk menampilkan semua. Yaitu di sini saya hanya menampilkan yaitu supplier ID, company name, alamat lengkap yaitu berupa address, city, dan country. Nah, di sini saya menggunakan pemisah tanda koma antar tabelnya itu. Ini dijadikan satu. Nah, untuk sebagai tambahan aja sih ini, untuk lebih tahu negara mana aja, saya menambahkan country. Oke, untuk awal-awal tidak perlu dah. Ini untuk sesuai dengan soal. Nah, sini kan ada ID, nama, dan alamat. Nah, untuk kita lebih tahu dari mana aja ini nama perusahaan dan alamatnya ini, kita bisa tahu dari ini sih. Nah, ini sih. Dari UK, USA, Tokyo, Jepang karena sudah masuk country sih ini. Saya baru sadar. Jadi andai kan tidak perlu menuliskan country sih. Tapi nggak apa kalau andai kan butuh untuk tahu lagi, untuk lebih jelas lah. Ini sudah jelas karena di belakang diri ada UK, USA, Japan, Australia. Oke. Sini tidak ada Kanada ya karena tidak sama dengan Kanada. Maksudnya di sini kan semua negara yang ada di tabel itu kecuali Kanada. Nah, oke. Langsung masuk ke bagian B atau wildcard dan left. Left ini digunakan untuk menghitung panjangnya huruf atau data yang ada di sebelumnya. Sudahnya. Oke. Sebelum saya masuk ke nomor 6, 7, dan 8, saya akan menjelaskan lebih dahulu. Ini saya bintang from product ini sama seperti yang tadi. Ya, di sini menggunakan like. Like itu kemiripan, yaitu coco persen. Nah, di sini persen ini nantinya digunakan untuk kata tambahan bebas, asalkan kata depannya ini harus coco. Nah, kalau untuk persen ini untuk mencari lebih universal, kita bisa menggunakan persen depan dan belakang. Jadinya di sini nantinya untuk mencari atau menyeleksi kolom mana yang terdapat kata coco itu, baik itu di depan, di tengah maupun di belakang. Nah, jadi kalau andai kan di depan tidak bisa, di tengah bisanya kalau andai kan persentasenya ada 2%. Kemudian di sini ada lower. Penggunaan lower ini sangat penting untuk like. Kenapa? Karena kalau andai kan penggunaan lower ini digunakan untuk memperkecil huruf yang diinputkan. Andai kan huruf menimbulkan kapital, secara otomatis makanya akan diseleksi, maka huruf kecil yang akan diambil. Nah, di sini ini kalau andaikan like ini diharuskan untuk menggunakan lower dan upper kalau andaikan yang ingin mencari huruf kapital. Sedangkan ini ada I like ini tidak perlu menggunakan lower sebenarnya. Andaikan menggunakan pun juga tak masalah. Nah, andaikan karena I like ini bersifat universal. Jadi andaikan penggunaan S besar dan S kecil itu dianggap sama pada programnya. Oke, pada sistem. Kita akan lanjut ke bagian nomor 6. Tampilkan supplier yang nama perusahaan mengandung kata LTD. Yang nama perusahaan, berarti ini bersifat universal ya. Karena bersifat universal, kita menggunakan persentase di kedua arah, Nah, di sini ini mengapa saya menggunakan ILAC supaya lebih universal aja. Ketika saya menggunakan like, nantinya saya harus menggunakan lower untuk mencari huruf yang lebih kecil. Sedangkan bila saya ingin menggunakan yang huruf yang besar, maka saya harus menggunakan upper. Nah, untuk mempermudah itu, saya menggunakan ILAC. Jadinya ya bersifat universal, penggunaan I besar dan I kecil itu dianggap sama. Oke, kita akan
apa ya? Execute. Nah, di sini kan LTD di belakang. Nah, ini kan huruf besar semua. Nah, bila saya menggunakan like tapi lower, dipossiblekan tidak akan ada yang kena. Kenapa? Karena di sini ada huruf besar. Nah, oke. Kita akan lanjut ke nomor 7, yaitu penggunaan tampilkan employee huruf pertama first name-nya lebih kecil dari huruf pertama. Di sini kita bisa, kalau untuk huruf kita bisa menggunakan kurang lebih atau sama lebih dari. Karena di sini tidak ditampilkan nama depan nama belakangnya, maka kita akan langsung aja sih. Tidak suruh ditampilkan, maksudnya dalam soal tidak diperintahkan. Kalau kan employee huruf hanya menampilkan employee di sini sebagai sebagai tabel. Oke, karena ketentuannya adalah nama depan lebih kecil dari nama belakang. Di sini nama depan lebih kecil nama belakang. Oke, kita execute. Nah, di sini kan ada, kita tahu, bisa dilihat fuller last name, berarti nama belakang lebih besar. Maksudnya dalam segi alfabet, nama belakang itu lebih tinggi daripada nama depannya. Gitu. Langsung kita masuk ke bagian nomor 8. Tampilkan supplier huruf depannya, komponennya, dan kotaknya sama. Di sini saya akan menggunakan left. Di sini ya ini untuk mengecek dari hurufnya itu. Dari situ penggunaan satu yaitu huruf pertama sama dengan ini. Di sini gunanya itu untuk mengecek apakah untuk menyeleksi, yaitu untuk ditampilkan hasil seleksinya nanti itu ditampilkan pada data output ini. Mari kita cek, mari kita execute, mari saya akan execute. Nah, di sini kan sama dalam beberapa data tadi, hanya ini ya sama, komponennya di kotak ini huruf depannya sama. Oke, kita akan lanjut ke bagian C atau where kolom bertipe tanggal. Nah, di sini kita dapat ketahui di sini bedanya yang tadi ya sama sebenarnya, bedanya di sini menggunakan tanggal sih. Ya, dengan syarat penggunaan tanggal ini harus sesuai dengan database-nya. Misal, dalam database tertera tahun, bulan, hari. Jadi untuk menuliskan perbandingannya atau where-nya nanti, kita perlu mengikuti arahan dari tabelnya, yaitu tahun, bulan, hari. Nah, itu. Apabila salah, maka program tidak akan jalan. Maka dianggap tidak eksis lah, not eksis lah, tidak tersedia. Kemudian untuk bagian nomor kemudian kita akan lanjut ke bagian nomor 5. Ini nomor 4. Oke, nomor 4. Tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember. Berarti saya itu harus menggunakan lebih dari. Di sini select bintang ini yang untuk menampilkan semuanya. Tentu di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu tabelnya. Nah, di sini kan bisa kita ketahui apa aja sih tabelnya. Nah, itu sebelum itu. Selain itu, kita juga bisa sih mengetahui apa aja isi tabelnya dari dengan menggunakan ini untuk melihat IRD-nya. Atau kalau bisa jadi klik kanan ataupun kita bisa lihat dari tabel ini, kita lihat dari kolomnya apa aja gitu. Nah, di sini kan ketentuannya ya adalah tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember. 10 Desember kita lihat format tanggalnya dulu. Nah, here date 10 Desember. Kita lihat tahun, bulan, hari. Oke, kita versi tanggalnya. Berarti tahun 1992, bulan Desember bulan 12 dan tanggal 10 lebih dari. Oke, saya akan execute. Nah, di sini
Nah, ini kita sudah dapat data-datanya lebih dari bulan 12 tanggal 10. Di sini kita tahu year date-nya itu pada semuanya pada tahun 1993 sampai 1994. Berarti ini tentu sudah melewati ketentuannya, yaitu ketentuannya itu ini ketentuannya 1992. Otomatis ini dinyatakan benar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi semuanya yang masuk, maksudnya tahun waktu tanggal masuk kerja itu yang berada di atas setelah 1992 yaitu terdapat 6 pegawai. Oke. Kemudian langsung ke nomor 5 yaitu kita akan langsung menuju ke C. Sudah kan tadi C? Oke, kita langsung menuju ke D. Nah, sebelum itu, kita bisa lihat kita langsung sebelum itu kita akan menuju ke nomor 5 dulu untuk memastikan. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa apa aja yang ada di nomor yang siapa aja yang masuk setelah tanggal ini. Oke, setelah itu kita akan menuju ke nomor 5. Oke, tampilkan order jangka waktu pemesanan lebih dari 10 hari. Pengiriman 10 hari. Oke. Nah, di sini kita menggunakan saya menggunakan ekstrak ya ini menggunakan ekstrak dari karena jangka waktu pemesanan dan pengiriman. Berarti di sini sudah diketahui itu pengiriman dikurangi pemesanan. Oke. Di sini menggunakan ekstrak ini digunakan untuk untuk angkanya lebih real. Bila saya menggunakan X nanti angkanya bisa berupa 10 hari, jam, menit, lah mungkin itu bisa lebih detail gitulah. Atau berapa tahun, nah gitu. Nah, oleh karena itu saya menggunakan ekstrak ini digunakan untuk lebih dari ini. Untuk memastikan angkanya atau memfikskan angka. Nah, oke. Saya akan execute. Oke. Nah, di sini bisa dilihat inilah yang lebih dari 10. Maksudnya lebih dari 10 hari gitu maksudnya. Di sini mungkin kita bisa lihat dulu ya. Pengurangan 10 hari. Ini kan requirement date, shipped date ya. Maksudnya order date ini shipped date. Nah, di sini kan selisihnya lebih dari 10. Maka dinyatakan ya masuk dalam ini. Jadi berarti dari data 1, oke, kita akan cari 3 data sampel aja untuk membuktikan. Oke, data 1 udah valid ya. Kemudian ini lagi. Data 2 juga valid, data ketiga juga valid. Berarti dinyatakan data di sini sudah sesuai dengan ketentuan. Oke, saya akan lanjut ke nomor 4 atau OR atau D itu OR. Nah, di sini OR ini yaitu OR di sini tuh digunakan untuk menyeleksi dengan menggunakan pernyataan minimal 2 pertanyaan lah. Apabila A atau B. Nah, apabila antara A dan B menemui salah satu, maka masuk ke dalam penyeleksian itu. Apabila salah satu dua-duanya maka bisa. Oke, di sini kan where country elect USA atau or country elect London. Bila dalam data hanya terdapat USA, itu bisa masuk. Apabila terdapat London, juga bisa masuk. Apabila dua-duanya, bisa masuk juga dalam datanya. Data akan ditampilkan. Oke, saya akan menjelaskan langsung ke nomor 4, tampilkan produk yang discontinue atau stoknya lebih dari 0. Maksudnya stoknya sama dengan 0. Oke. Di sini kita seperti biasanya
saya akan merun. Oke, di sini discontinue. Nah, ada 1, 2. Apabila sama dengan 0 atau di sini saya mengambil data di mana discontinue sama dengan 0 atau unit in stock-nya sama dengan 0. Nah, oke. Saya akan execute. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, discontinue 0, ini sudah masuk meskipun unit in stock-nya tidak sama dengan 0. Ini unit in stock ini discontinue sama dengan 1. Tapi kenapa bisa masuk? Karena unit in stock-nya sama dengan 0. Jadinya masuk ke dalam penyeleksian itu. Oke, saya akan menuju ke nomor 5. Tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau stoknya lebih dari 100. Berarti di sini kita ketahui bahwa kita cari datanya dulu dari produk ya. Oke. Oke, dari produk di sini kita diketahui oke, reorder level. Oke. Di sini ketentuannya reorder level kurang dari 10 atau stoknya lebih dari 100. Ya ini sih, kurang dari 10 or bila masuk salah satu maka akan ditampilkan. Oke, kita akan execute. Nah, di sini sebelum kita lanjut, kita perlu diketahui bahwa bila tampilan soal seperti ini, tampilkan produk berarti di sini kita menampilkan semua. Nah, menampilkan semua dan bila tidak menggunakan maksudnya bila ketentuan soalnya ini tidak menyebutkan salah satu dari kolom, maka ataupun menampilkan seluruhnya, misalnya produk ini, jadi menggunakan bintang. Apabila menyebutkan salah satu dari tabel atau kolom, maka perlu disebutkan. Oke, di sini sudah kita execute lagi supaya lalu kita akan membahas hasilnya. Nah, di sini kita perlu diketahui yang masuk di sini reorder levelnya 0 atau unit in stock-nya itu lebih dari 100. Di sini kan kurang dari 10. Nah, 0-nya kurang dari 10. Nah, di sini kan lebih dari 10. Dari sini juga mengapa bisa masuk? Karena unit in stock-nya lebih dari 100. Nah, ini salah satunya masuk. Oke, saya akan lanjut ke bagian ini berapa tadi? Bikin nomor. Oke, in stock ya, nomor 6 sekarang. Oke, tampilkan nama, masa kerja serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Di sini saya menggunakan ya ini sih, where extract from year. Di sini kan disuruh menampilkan karena apa sesuai dengan apa yang saya bicarakan tadi. Di sini kan tampilkan nama, masa kerja. Ini nanti kita tidak menampilkan semua. Jadi kita hanya menampilkan nama, masa kerja serta usia employee yang bekerja jauh lebih 25 tahun. Nah, di sini select first name, oke. Nah, saya menggunakan penggabungan nama lengkap yang dipisahkan dengan tanda koma, kemudian extract ini digunakan untuk mencari nama kerja, lama masa kerja, kemudian juga bila dari ke belakang ini untuk usia. Oke, kemudian saya menyeleksi di mana ini berdasarkan tahun, bila hari maka ininya tulisan day, bila bulan maka tulisannya month. Oke, di sini where di mana umur, di mana tahun lebih dari 35 tahun. Di sini di sini berarti di sini diketahui untuk mengetahui, maksudnya untuk mengetahui berapa lama dia bekerja atau umurnya lebih dari 60 tahun. Kita execute. Nah, di sini bisa dilihat ini memenuhi salah kedua-duanya sih, karena lebih dari memenuhi salah satunya, ini memenuhi salah satunya semua.
Dan mayoritas adalah umur. Maka bisa tampil. Oke, lanjut ke bagian nomor 7. Tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma menggunakan in. Di sini saya menggunakan in. Nah, di sini untuk merangkum semua semua pernyataan. Oke. Di sini mungkin saya langsung execute aja. Oke. Di sini kita tahu. Nah, di sini kan sebelum itu kita akan lihat dulu datanya untuk sebagai pembanding aja. Oke, di sini kan dalam kan city-nya ada city mana city. Nah, Seattle, Tacoma, Kirkland, London, Seattle. Nah, ini. Nah, di sini hanya digunakan untuk mencari apa aja sih anggota dari kota mana sih pekerjanya itu employee, berarti menampilkan semuanya, maka kita akan execute. Nah, datanya keluar yaitu ada beberapa tinggal di London, beberapa tinggal Seattle dan Tacoma. Ini. Nah, untuk menangkap semuanya. Sebenarnya juga bisa menggunakan inline maupun sama dengan gitu. Karena perintahnya digunakan menggunakan in ya seperti ini. Sebenarnya lebih mudah sih. Oke, saya akan lanjut ke bagian N. And di sini syaratnya harus kedua-duanya harus memenuhi, yaitu kedua-duanya itu harus memenuhi. Bila tidak memenuhi salah satunya, maka datanya akan kosong. Langsung aja ke nomor 5, tampilkan order setelah terjadi 25 Desember harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Oke. Di sini kita tahu di sini kan tampilkan order setelah terjadinya. Oke. Di sini saya gunakan where shipped date. Di sini kan tanggal sesuai dengan tabelnya sih. Tabelnya. Di sini menggunakan N karena syaratnya tidak menggunakan atau. Harus itu wajib. Berarti kan harus kedua-duanya sih. Paling lambat 20 detik. Berarti lebih dari 20 setelah order, 20 hari setelah order 20. Oke, langsung saya execute aja sih. Untuk lebih pembanding. Oke, di sini aja kita cari pembanding dulu. Oke, shipped date dengan order date ya. Order date di sini tertera 10 hari ya selisihnya ya. Oke, apakah Vinet akan masuk? Nah, ternyata Vinet tidak masuk. Di sini kan bedanya adalah 20 hari minimal jaraknya. Maka program ini, fungsi ini dinyatakan valid. Kemudian saya langsung ke nomor 6. Tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Berarti hanya hanya menampilkan discontinue 0 dan unit in stoknya lebih dari 0. Oke, di sini kita tahu bahwa select discontinue dan unit in stock karena tampilan yang disuruh menampilkan stok dan discontinue. Oke. Di sini ya ini unit in stock lebih dari 0 and lebih dari 0. Bila mestinya cuma ada 2 data sih berdasarkan data yang tadi saya lihat. Oke, di sini kan banyak. Oh, iya. Kenapa kok lebih dari 0? Nah, ini kan memenuhi semua. Di mana discontinue 1, unit in stock lebih dari 0. Lebih dari 0 semua. Oke. Ya, mungkin tadi saya kurang lebih lihat secara jauhnya sih. Oke, lanjut ke bagian nomor 7. Nomor 7 begini nih. Tampilkan produk yang ID-nya genap dan barangnya di atas $5. Oke. Di sini ya sama, hanya tampilkan produk
dan produk nama, produk ID, kemudian from product. Untuk mencari genap atau ganjilnya saya menggunakan function ini digunakan bisa ini apabila hasilnya sama dengan 0 maka dinyatakan genap. Apabila hasilnya 1 maka ganjil biasanya sih. Iya memang ketentuannya memang bila itu memang gitu. Jadi dengan ketentuan unit price lebih dari $5. Oke, langsung execute aja dah biar nggak kelamaan. Di sini 2 emang kalau andaikan di itu memang 0 emang kelipatan 2 emang sosnya memang benar. Ini untuk yang lebih detail yang mungkin kita bisa lihat select from untuk lebih valid aja sih. Oke, nah ini ketentuannya $5 ya. Unit interest. Kita cari yang di bawah $5. Apakah ada yang masuk? Nah, ini misal Gatos. Apakah Gatos masuk? Kita akan cari datanya. Gatos. Di sini tidak ada Gatos ya. Saya juga lupa ya, misalnya untuk mencari berdasarkan produk ID. Lebih mudah menggunakan ID. Oke, berarti nyatakan tidak ada. Oke, saya akan lanjut ke nomor 8. Dengan produk yang harganya 5 sampai 10, kemudian between. Di sini between ini biasanya digunakan untuk mencari interval. Di mana interval $5 sampai $10. Jadi antara 5 sampai 10. Oke, saya akan between 5 dan 10. Sebenarnya sama aja antara besar semua atau kecil semua. Oke, supaya nggak dari sini kan ini nggak ada yang lebih dari 10, lebih dari yang kurang dari 5. Minimal sama dengan 10 gitu unit price-nya. Oke, lagi saya akan lanjut ke bagian yang terakhir yaitu gabungan and dan or. Untuk penggunaan ini ya kita berdasarkan tanda kurung. Penggunaan tanda kurung di sini sangat penting karena Anda yang tidak ada penggunaan tanda kurung, maka pembacaan fungsi atau pembacaan jalannya execute maka tidak bisa, maksudnya bisa jadi berbeda jawaban gitu. Jadi biasanya mana dulu yang diprioritaskan maka harus dikurung. Oke, saya akan langsung masuk ke nomor 4. Tampilkan order setelah 25 Desember yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Oke, di sini ya mungkin karena masih basic. Di sini kan 20 hari terjadi lebih dari dan between 20 sampai 30 hari. Jadi andaikan tidak ada yang kurang dari 20 dan tidak ada yang lebih dari 30. Ini kan bulan 2. Ini kan bulan 2 juga. Ini masih selesai 20. Berarti ini termasuk valid. Kemudian masuk ke bagian nomor 5. Tampilan order yang dikirim dari Chile atau Italia pada tanggal 25 Desember sampai dengan ini juga menggunakan between. Between-nya antara setahun. Ini between-nya ya ini dikapalkan 20 sampai 30 karena ada intervalnya kita menggunakan between. Saya menggunakan between maksudnya. Oke, kalau nomor 5 tampilkan order. Nah, di sini saya menggunakan in untuk mendeteksi itu membuat baru ini. Nah, menggunakan tanda kurung. Nah, ini hal ini nantinya between and oke, kita akan execute. Nah, di sini diketahui Italia Brazil. Berarti di sini di sini mengapa saya menggunakan tanda kurung ini, hanya saya menspesialkan dulu apa aja sih penggunaan or dulu, kemudian setelah ada program membaca itu kemudian langsung membaca yang kedua ini dengan interval
tahun. Interval apa? Interval, oke. Jadi intervalnya oh, 22 hari setelah kapal dipesan. Berarti ini masuk bagian anu. Oke. Masuk bagian order date. Oke. Oke, kita akan masuk ke nomor terakhir yaitu nomor 6. Tampilkan employee title atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Nah, di sini saya hanya menampilkan usia employee. Oke, saya akan menampilkan semuanya ya. Menampilkan semuanya. Setelah itu saya akan jelaskan lebih rinci. Nah, di sini kan tidak ada data ya. Kenapa tidak ada data? Saya akan bisa jelaskan. Di sini saya menggunakan kursus ini hanya untuk mencari dulu apakah ada yang dari Seattle ataupun New York, dan juga saya menggunakan iLike. iLike ini ya supaya lebih universal, lebih bebas lah dalam mencari katanya. Dan ekstrak ini untuk mencari umur dari bedit sampai sekarang. Kenapa kok tidak ada? Dan karena juga ketentuannya antara 50 dan 60. Kita akan lihat. Bila ini saya hapus. Oke, kemudian saya akan lihat umurnya berapa. Yang minimal yang tinggal di inilah Seattle dan New York lah. Kalau ada. Oke. Datanya kita umur. Oke, apakah ada? Oke, ada permasalahan di sini. Oke, di sini N extract. Oke, ini perlu dihapus. Nah, kan tadi ketentuannya yaitu umur 50 sampai 60. Nah, kita tahu bahwa di sini ada dua yang tinggal di Seattle ataupun di New York yang di sini umurnya lebih dari ketentuannya. Jadi, apabila saya mau memasukkan rumus yang tadi, jadinya tidak akan ada hasilnya. Maksudnya data yang ditampilkan adalah 0. Oke, itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.